Makhluk hidup dan lingkungannya. A. Makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang dapat bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. B. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem sendiri terdiri dari komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik. Biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup sebagai pengisi suatu ekosistem. Komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. A. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen juga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Semua tumbuhan hijau adalah produsen, karena proses perubahan zatnya anorganik menjadi zat organik disebabkan adanya zat klorofil pada tumbuhan melalui proses fotosintesis. Contohnya, tanaman padi, tanaman pisang, ganggang hijau, dan ketela. Produsen merupakan tanaman penghasil. B. Konsumen. Konsumen adalah makhluk yang bergantungan pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen merupakan makhluk hidup heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan membutuhkan bantuan makhluk hidup lain. Konsumen memiliki beberapa tingkatannya, di antaranya konsumen primer adalah konsumen tingkat 1, konsumen sekunder adalah konsumen tingkat 2, konsumen tersier adalah konsumen tingkat 3. C. Pengurai. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Keberadaan pengurai menjadi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan biotik LHO. Contoh organisme yang termasuk ke dalam pengurai adalah cacing tanah, bakteri, jamur, dan lain-lain sebagainya. Seperti pada gambar rantai makanan di samping, yaitu padi sebagai produsen, penghasil makanan untuk organisme lain, padi menghasilkan biji beras. Tikus yaitu sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1, karena tikus merupakan hewan lain atau herbivora. Tikus memakan makanan padi untuk keberlangsungan hidupnya. Ular yaitu konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora, dan ular memakan tikus sebagai sumber kelangsungan hidupnya. Elang yaitu konsumen tingkat puncak, yaitu konsumen tingkat 3. Elang memakan ular untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan pengurai, perannya mengurai elang agar zat-zat dan nutrisi dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta mempengaruhi untuk kehidupan manusia. Komponen abiotik juga memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan komponen lain dalam sebuah ekosistem, di mana komponen abiotik diantaranya air, tanah, udara, matahari, bebatuan, dan iklim. 1. Air. Air atau heterogen
antioksida adalah salah satu komponen vital yang paling diperlukan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Fungsi air yaitu sebagai pelindung dan penghantar energi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. 2. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan salah satu komponen biotik yang mempunyai peran sangat penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Tanah dan bebatuan. Komponen biotik merupakan bebatuan dan tanah juga memiliki peran yang cukup penting dalam persebaran organisme. Struktur fisik, pH, dan kandungan mineral yang bervariasi di dalamnya. Bebatuan tanpa adanya tanah tidak akan ditempati oleh makhluk hidup. Begitu juga sebaliknya. 4. Udara. Udara merupakan komponen abiotik yang menjadi salah satu kebutuhan primer dari semua organisme yang berfungsi untuk sistem pernapasan. 5. Iklim. Iklim merupakan sebuah kondisi ataupun keadaan hawa pada wilayah tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Iklim sendiri bisa terbentuk akibat interaksi dari berbagai komponen lainnya seperti udara, air, suhu, curah hujan, cahaya matahari, kelembapan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. A. Simbiosis. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, kerbang dan burung jala mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang dapat diperoleh oleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jala akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman bahaya. 2. Komensalisme. Komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Anggrek dan sebagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya sebagai berikut. Benalu yang hidup di pohon inang selalu menumpang hidup. Benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibat tumbuhan ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhan terganggu. Dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Bila perubahan lingkungan itu merugikan, makhluk hidup harus bertahan. Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi. Apabila di lingkungan sekitar makhluk hidup itu rusak, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Beberapa contohnya peristiwa alam yang merugikan antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, dan pencemaran air. Terima kasih. Thank you. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4.